Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH bagi para guru SMP, SMA, atau SMK di Indonesia dirancang agar Anda dapat mendukung peserta didik dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti adanya pemecahan masalah, kreativitas, dan komunikasi, dan agar mereka memperoleh pengetahuan komprehensif tentang berbagai topik penting seperti kesetaraan gender, keamanan menggunakan internet, serta perundungan atau bullying. Metodologi yang digunakan dalam sesi-sesi pembelajaran PKH sangat bervariasi, termasuk adanya permainan, diskusi, penilaian diri, role play atau drama, studi kasus, pekerjaan rumah, pemetaan pemikiran, tugas proyek, dan presentasi. Modul PKH ini terdiri dari 13 keterampilan yang berasal dari Kerangka Keterampilan Hidup UKS dan Kerangka Keterampilan versi UNICEF. Keterampilan ini akan berkontribusi kepada pencapaian profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita bisa menerapkan ini di sekolah kita? Ada beragam cara yang bisa dilakukan di sekolah untuk dapat menerapkan ini di tingkat sekolah. Cara pertama adalah dengan menerapkan ini sebagai bagian dari layanan BK. Satuan pendidikan dapat melaksanakan PKH sebagai bagian dari layanan BK, sebagaimana dituangkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru BK dapat memberikan layanan bimbingan dan konseling di dalam kelas dengan alokasi waktu 2 jam pembelajaran per minggu untuk setiap kelasnya. PKH diharapkan dapat menjadi bagian dari bimbingan klasikal ini. Bone adalah salah satu kabupaten yang telah sukses melaksanakan PKH sebagai bagian dari BK. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah membuat kesepakatan dengan pihak satuan pendidikan untuk alokasikan 2 jam mata pelajaran agar guru BK bisa melakukan layanan di dalam kelas. Pemerintah kabupaten juga dapat mengeluarkan regulasi seperti surat edaran dari Dinas Pendidikan atau peraturan bupati sebagai dasar regulasi pelaksanaan PKH sebagai bagian dari BK. Cara kedua adalah sebagai bagian dari muatan lokal. PKH juga bisa dilaksanakan sebagai muatan lokal wajib seperti pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah menerapkan PKH sebagai salah satu muatan lokal wajib. Satuan pendidikan dapat memilih salah satu tingkatan kelas, misal kelas 7, 8, atau 9. Berikut adalah salah satu contoh struktur kurikulum di tingkat SMP atau MTS yang menerapkan PKH sebagai bagian dari muatan lokal. Cara ketiga adalah melakukan integrasi ke dalam mata pelajaran lainnya. Hal ini dilakukan umumnya di Jawa Tengah, di mana guru-guru yang telah dilatih melakukan integrasi PKH ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Contohnya mata pelajaran PPKN dan lain sebagainya. Yang paling penting dalam melakukan program PKH di tingkat kabupaten adalah melatih master trainer, melatih guru, membuat kebijakan untuk mendukung pelaksanaan PKH di tingkat satuan pendidikan bisa berupa surat edaran atau peraturan bupati, dan mencetak buku bagi guru dan siswa. Video ini bisa ditemukan di channel UNICEF Indonesia di YouTube. Ayo, kita terapkan PKH untuk siswa kita. Jangan sampai mereka ketinggalan dengan siswa-siswa lain yang sudah merasakan manfaat dari pendidikan abad 21.